warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Anakku semuanya, para santri yang dirahmati oleh Allah SWT, Bapak Ibu wali santri, para muhibbin semuanya. Kita melanjutkan tentang hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi. Jadi kemarin kita baca sedikit terkait dengan yang namanya niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi sah dan tidaknya ibadah kita ini tergantung kepada niat kita di dalam melaksanakan ibadah, atau diterima dan tidaknya ibadah kita tergantung kepada niat kita. Jadi ketika seseorang mengerjakan ibadah kemudian niatnya tidak mukhlis kepada Allah, jangan harap ibadah itu akan diterima oleh Allah. Makanya ada ibadah yang dikaji dari kajian lahiriah, yang kedua ibadah yang kita kaji dari kajian secara batiniah. Jadi kita melaksanakan ibadah kemudian niatnya tidak benar, tidak ada artinya. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah kemudian niatnya pun juga niat yang benar. Ketika ibadah itu dikerjakan dengan cara yang benar, baik itu yang terkait dengan rukun maupun syaratnya terpenuhi semuanya, kemudian ditambah niatnya ibadah itu baik, maka insya Allah ibadah itu akan diterima. Nah, terus menyangkut daripada urusan daripada niat ibadah itu, maka ada yang namanya tajdidun niat, memperbarui daripada niat. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan ibadah kok niatnya itu jelek di tengah perjalanan, maka diperbarui lagi. Diperbarui supaya niat yang jelek tadi akan hilang dengan niat baru yang baik. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in wa innamal likulin lan kedue saben lan setune kedue saben-saben wong suwiji kedue manungsa ma utai perkara nawa kang niat sapa imri'in. Jadi tergantung kepada niatnya orang yang melaksanakan ibadah. Makanya ada satu keterangan wakila innaha tadullu alaman nawa syai'an yahsullahu. Jadi orang itu akan mendapatkan dari apa yang telah diniatkan. Wa illam ya'malhu liman syar'i. Walaupun orang itu tidak bisa mengerjakan ibadah karena ada udzur syar'i. Contoh umpamanya kamaridin, orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Jadi orang yang sakit tidak bisa mengerjakan ibadah sebagaimana ibadahnya orang sehat. Kemudian orang itu menyatakan begini, Masya Allah, kalau diparing panigrah Gusti, wong tapi nggih pripun, wong pancen kula nggih sakit kaya ngeten iki. Andai kata kula mboten sakit, kula tasih saged nglakoni maca Quran, saged ngeten. Nah, itu orangnya itu tidak bisa mengerjakan sesuatu karena dia sakit, tapi dia mendapatkan daripada pahala yang dia niatkan. Ya. Jadi kamaridin takhallafa anil jamaah. Andai kata kula niki wau mboten sakit Gusti, kula saged nglakoni ibadah salat jamaah kaya biasane. Tapi keratan kula niki sakit, mboten saged mlampah. Akhire kula salat piyambak teng riya. Ini orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala walaupun dia salat sendiri di rumah, dia mendapatkan pahala daripada salat jamaah. Wa kana qasduhu fil hawalau wa laula mar. Jadi dia akan mendapatkan pahala daripada yang dia niatkan andai kata dia tidak sakit. Itu pentingnya orang yang niatan yang baik itu sampai seperti ini. Bahkan waqat waroda annallahu ta'ala yaqul hafadhi yaumil qiyamah. Jadi besok pada hari kiamat Allah menyampaikan kepada malaikat hafadh, malaikat yang mencatat amal itu. Uktubu li abdi kada wa kada. Malaikat iki catatan wong iki. Ya. Uktubu li abdi kada wa kada minal ajri. Malaikat iki catatan iki. Iki nek ganjarane haji, ganjarane umroh, ganjarane jamaah, ganjarane tahajud, ya, ganjarane sedekah. Ya. Fa yaquluna ya rabbana lam nahfad dzalika minhu. Gusti, kula niki rumiyin kanjenengan paringi tugas
untuk mencatat amalnya orang ini ketika dia hidup di dunia. Lho kula niki mboten nate sumertyang niki nglakoni haji nggih mboten, umrah nggih mboten, sedekah nggih mboten. Nglakoni kebajikan yang lain nggih mboten. Kok sakniki kula kok nyatet niki pripun Gusti? Wala wa fi sahifatihi mboten enten, tulisane mboten enten. Fayaqullahu ta'ala innahu nawa. Malaikat, kowe ngerti. Wong iki tak kon nyatet ganjarane haji, umrah, sedekah. Iki pancen wong iki ora tau nglakoni. Karena memang orang itu terbentur karo kaitannya karo biaya, terbentur karo kaitannya harta. Wong iki ora tak titipi duwake, tapi niate ku sing apik. Umpami kula iku kadah bondo sing cukup istitok damel haji Gusti, kula bakal haji. Krana wong iki ra duwe bondo, ora tak titipi bondo akeh nalika ning alam donya. Tapi niate sing bener kaya kuwi tak catet saiki. Cateten sing kaya ngono. Nah, oleh karena itu pentinglah ya. Jadi niat yang baik itu patut untuk kita patrikan pada hati kita ketika kita melaksanakan ibadah. Ima kita memang bisa melaksanakan ibadah secara langsung dan niat kita baik, ataupun dia tidak bisa mengerjakan ibadah sebagaimana layaknya yang lain-lain karena terbentur dengan hal-hal yang tidak bisa dia kerjakan. Seperti orang yang tidak mampu haji tapi niatnya baik, orang tidak mampu umroh tapi niatnya bisa umroh, orang yang tidak bisa mengeluarkan daripada sedekahnya yang besar karena dia terbentur dengan biaya. Itu kalau niatnya baik-baik seperti itu nanti akan dicatat. Sebagaimana layaknya orang yang melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya. Ada pertanyaan begini, sing benar niat tok pasang orang derita. Ya enggak bisa. Ya, itu hanya bagi orang-orang yang memang terbentur dengan kondisi takdir yang diberikan Allah ketika di dunia. Tapi kalau ada orang seperti itu, saya rasa nglakoni sholat yang penting awake niate sholat, niate zakat, niate poso, niate haji tapi rasa nglakoni. Lah orang seperti itu nanti nalika ning akhirat cemplungan ning dream, kamu dreamnya cemplungan ning neraka. Lah Gusti kula kecemplungan neraka, aku ndak nyemplungne awakmu. Aku nyemplungne dream ning neraka, awakmu ning jerone. Nah, begitu ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mangko utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah fa hijratuhu mangko utawi hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Jadi kalau ada orang yang berhijrah niatnya itu lillah, maka dia akan mendapatkan pahala daripada hijrah yang dia lakukan itu karena niatnya yang benar. Niatnya yang benar. Oleh karena itu maka penting jadi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadahnya diniati dengan benar, termasuk orang yang hijrah. Aja mananya hijrah itu apa? Wal hijratu wal hajiru man hajara ila manahu an. Jadi siapa orang yang hijrah itu? Orang yang menghindarkan diri dari tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau hijrah pada zaman Rasul dia memang ikut hijrah. Ya. Jadi kalau tahunnya tahun Hijriah, orang yang pindah tempat itu namanya orang yang hijrah. Jadi jangan sampai keliru cara kita untuk melafadzkan lafadz hijrah. Jadi makanya wal hijrah itu lugatan atarku. Jadi hijrah itu secara bahasa artinya meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan yang jelek-jelek. Meninggalkan yang jelek menuju hal-hal yang baik. Meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, kemudian dia berjalan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Itu secara lugas. Wastilahan atau wasyar'an,
mufaraqatu daril kufri ila daril Islam khaufal fitnah. Jadi orang yang meninggalkan desa daerah kufur kepada daerah Islam khaufal fitnah, karena takut banyak fitnah yang terjadi pada daerah kafir. Jadi ya itulah. Kalau zaman Kanjeng Nabi kan dari Mekah ilal Madinah, dari Makkah kepada Habasyah, ya, pada Ethiopia. Jadi awal sahabat itu diperintahkan Nabi hijrah yang pertama kali di Habasyah. Kemudian berikutnya karena situasi yang sudah tidak kondusif sekali, maka Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan bahwa nanti malam Kanjeng Nabi harus melaksanakan hijrahnya, ya. Kemudian pada waktu itu siang-siang hari Kanjeng Nabi tidak sebagaimana biasa. Kanjeng Nabi itu jarang keluar rumah pada siang hari. Jadi suatu saat beliau bertandang kepada rumahnya Sayyidina Abu Bakar, menyampaikan bahwa tadi malam beliau mendapatkan perintah daripada Allah untuk melaksanakan hijrahnya. Kanjeng Nabi melaksanakan hijrahnya bertepatan dengan apa? Bertepatan dengan berkumpulnya para pemuda-pemuda Quraisy yang telah dipandu oleh Abu Lahab, begitu, yang dipandu oleh Abu Lahab untuk apa? Untuk membunuh Muhammad pada malam hari. Jadi sudah disiapkan sedemikian rupa, sudah disiapkan para pemuda dari masing-masing kabilah yang terbaik, kemudian ditambah dengan tokoh-tokoh yang lain. Intinya satu, nanti malam Muhammad harus mati. Dan pada waktu dia musyawarah itu, setan dalam satu ayat, setan itu muncul dalam sosok manusia. Memberikan usulan yang terbaik pada waktu itu. Dan pada waktu itu kan bingung, siapa yang membunuh? Setan mengusulkan supaya nanti tidak terjadi pembalasan, ya, dari Bani Hashim, ya, maka hanya ada satu cara. Masing-masing kabilah ambil satu orang yang terbaik. Ya, masing-masing kabilah ambil satu yang terbaik. Sehingga nanti akan bingung, nanti akan sulit, nanti akan membalas itu akan sulit. Karena apa? Kabilah-kabilah yang ada itu diambil semuanya. Itu usulan setan yang berwujud pada, yang mewujudkan di pada manusia. Sampai seperti itu. Allah yang maha mengatur. Ya, Allah yang maha mengatur. Begitu orang kafir Quraisy sepakat untuk membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengutus kepada malaikat Jibril menyampaikan bahwa nanti malam adalah waktu untuk hijrah. Jadi begitu siang hari Kanjeng Nabi rawuh di rumahnya Sayyidina Abu Bakar, minta kepada Abu Bakar untuk mendampingi daripada beliau. Beliau menangis sejadi-jadinya. Jadi Sayyidina Abu Bakar menangis haru. Ya, menangis haru karena apa? Beliau melihat begitu luar biasanya pressure daripada orang kafir Quraisy kepada Kanjeng Nabi. Gak mentol Sayyidina Abu Bakar itu. Makanya ketika beliau mendapatkan tugas dari Kanjeng Nabi untuk mendampingi beliau menangis sejadi-jadinya. Karena menangisnya beliau bukan karena apa-apa, karena beliau sangat senang ketika diajak Rasul untuk hijrah pada malam hari. Disiapkanlah semuanya oleh Sayyidina Abu Bakar, termasuk untanya, termasuk kaitannya dengan siapa yang mengirim makanan pada waktu beliau di gua Sur itu, ya, di gua Sur itu bisa menyiapkan itu Sayyidina Abu Bakar. Ya, disiapkan apa? Kemudian sampai kepada putrinya yang Asma itu yang mengirim makanan pada sore hari. Setelah itu penggembala kambing milik Sayyidina Abu Bakar disuruh untuk menghapus daripada jejak kaki daripada putrinya mengantarkan makan. Luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi disiapkan dengan strategi yang sangat luar biasa. Ya. Makanya gak bisa seorang melawan Allah, tidak bisa. Sudah disiapkan demikian rupa, masih ditambah lagi oleh Allah ketika Sayyidina Abu Bakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua Sur itu sudah beliau masuk, kemudian Allah mengutus laba-laba, mengutus daripada burung dara
untuk membuat daripada rumahnya burung dara diperintahkan untuk membuat daripada sarangnya di situ. Untuk apa? Mengelabui daripada orang kafir Quraisy. Orang kafir sampai seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau ada orang itu yang mengikuti perintah daripada Allah, ya, dia taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu benar-benar akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang mengingkari, orang yang mengangkangi daripada perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka benar-benar orang itu akan mendapatkan yaitu kerugian dengan kerugian yang luar biasa. Hanya mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang yang selalu taat kepada Allah, taat pada Rasul. Kita bisa mengikuti manhaj daripada salafus solih sehingga kehidupan kita menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratu hijrah iman iku li dunya maring dunya yusibu kang ngenani sapa man ing dunya au imraatin utawa krana wong putri yang kihu kang nikah sapa man ing imraah fa hijratuhum mangka utawi hijrah iman iku ilama maring perkara hajar kang hijrah sapa man ilahi maring coba sebaliknya. Kalau orang hijrahnya, orang yang berhijrah itu tujuannya untuk tujuan dunia, tujuannya untuk dia mau hijrah karena wanita yang dia mau nikah itu ternyata ikut hijrah, ya nanti akan dapat daripada pahala, tidak mendapatkan pahala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tapi hanya mendapatkan dunia yang diniati untuk hijrahnya itu. Makanya pentingnya seseorang menata itu seperti itu. Ini mencari ilmu dalam rangka untuk menyaingi daripada para mencari ilmu dalam rangka untuk mencari polda itu nanti yang hanya mendapatkan seperti itu saja. Ya, nggak akan dapat apa. Hanya ketika orang yang mondok itu ditata niatnya, nawaitu ta'alluma li talabi ridha ta'ala wa izalatil jahli wa ihya'id. Ya. Saya berniat untuk mencari ilmu dalam rangka untuk ridha Allah, mencari ridhonya Allah. Jadi jangan keliru. Mondok niatnya apa? Timbang omah dikongkon daripada bapak ibunya. Ya tidak dapat itu saja, tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi niat yang baik, niat yang mukhlis lillahi ta'ala. Itu memang patut untuk selalu kita waspadai terus-menerus. Supaya apa? Setan tidak punya jalan untuk menggelincirkan daripada kita karena niat kita niat yang benar. Ya, niat kita niat yang benar. Rawahu riatake ing hadis sapa Imam al-Muhaddisina Imam lorone pira-pira ulama ahli hadis Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Batal al-Bukhari yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Batal al-Bukhari wa Abu Husain Muslimun bin Hajjaj bin Muslim al-Qushari an-Naisaburi fi sahihihima ing dalam sahih lorone Bukhari dan Muslim alladaini kang karone huma utawi sahihaini iku ashahul kutubi luwih sae pira-pira kitab al-musannafati kang den. Jadi hadis ini hadis yang sangat kuat sekali karena apa? Pengarangnya atau rawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi rawahul Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Kemudian setelah itu Imam Bukhari, kemudian setelah itu Imam Muslim. Itu begitu. Itu kuat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Al hadis susani utai hadis kang kaping pindho. Iku an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu aidon. Qala dawuh sapa Sayyidina Umar,
bainama ing dalem wektu suwiji nahnu utawi kita iku julusun pira-pira lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dulu itu sering berkumpul di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan wejangan-wejangan beliau. Ya, untuk mendengarkan wejangan-wejangan beliau. Makanya khairul qurun ya semua kemudian setelah itu kurun setelah Kanjeng Nabi. Jadi sebaik-baik kurun tetap kurunnya Kanjeng Nabi. Setelah itu siapa? Para sahabat. Setelah itu siapa? Para tabi'in. Itu sebaik-baik daripada masa. Ya, sebaik daripada masa. Ya kita sudah masa yang akhir. Ya, masa yang akhir. Dzata yaumin ing dalem suci dina. Ittala'a dumadaan muncul utawa ngaton utawa ngetara alaina ing atase kita sapa rajulun wong suwiji sadidu bayadis siyabi kang banget putihe ya kang banget putihe dodot kang banget putihe klambine gitu sadidu sawati sya'ri kang banget irenge rambute la yura ora den tingali ing ale ngatasi rajul apa asarus safari labete lelungan. Jadi pada waktu para sahabat berkumpul di dalamnya Kanjeng Nabi dengan Kanjeng Nabi dumadaan ittala ujug-ujug nah itu ya ujug-ujug muncul seseorang yang syadidu bayati siap bajunya serba putih syadidu sawadi sya'ri jadi rambutnya begitu hitam legam yang luar biasa la yura ali asarus safa dan tidak kelihatan daripada bekasnya berpergian jauh. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah dikenal kemudian dia datang kan kelihatan lusuh, kemudian ada keringatnya. Ini enggak ini. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam dan tidak kelihatan beliau ini barusan bepergian. Muncul secara tiba-tiba. Muncul secara tiba-tiba. Wala ya'rifu lan ora kenal ing rajul minasa kita sapa ahadun wa sujud tidak ada satu pun yang kenal. Tidak ada satu pun yang kenal. Hatta jalasa sehingga pinarak sapa rajul ilan nabi sallallahu alaihi wasallam maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu dia datang ya, kemudian setelah itu duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada mongko nyandarake sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Jadi berhadapan dengan Rasul. Terus wa alan nyeleaken sapa si rajul kafai ing delamaan lorone rajul apa jenenge? Ya delamaan tangan lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Jadi tangan daripada rajul itu diletakkan pada kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa si rajul, "Ya Muhammad. Hei Muhammad, akhbirni nyeritanono sira ing ingsun anil Islami sang Islam." Muhammad, critano Islam ki piye? Islam ki apa iki? Faqala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Islamu utawi agama Islam iku antashhada yen to nekseni sapa sira an sedune kelakuan la ilaha ora ana kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammad dan sedune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Jadi setelah beliau itu posisinya seperti itu, kemudian dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni alil Islam." Ahmad, tahu cerita nono Islam apa ya? Al Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu apa? Islam itu adalah orang itu dikatakan masuk pada agama Islam manakala satu orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya ini ada istilah, ada syahadat tauhid, yang kemudian ada syahadat rasul. Ya, ada syahadat tauhid, yang kedua ada namanya syahadat
Rasul. Jadi mengimani kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya dan mengimani kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuhnya. Nah, tidak ada pretensi apapun, sudah. Seperti saya kemarin sami'na wa ata'na kemarin, ya, sami'na wa ata'na kemarin. Nah, terus jadi setelah itu beliau ya Muhammad akhbirni anil Islam. An hakikati, jadi substansi Islam itu apa? Ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, di batin toh, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus disampaikan. Antasyhada alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi disampaikan. Ini namanya al-imanu iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan atau bil jinan. Tuh, jadi Islam itu apa? Tasdiqun bil qalbi, yakin 100%. Yakin 100% ada Allah, zat yang menciptakan kita, yang patut kita sembah, dan percaya 100% bahwa Kanjeng Nabi itu adalah utusan daripada Allah dan Nabi yang terakhir. Jangan pernah kita punya yang namanya persepsi dalam diri kita masih ada lagi Nabi setelah Kanjeng Muhammad, itu bahaya itu. Semurtad seperti itu. Jadi kemudian yang kedua apa lagi? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Jadi keyakinan yang dalam hatinya tentang kepercayaan Allah secara penuh dan kepercayaan kepada baginda Rasul diucapkan dalam bentuk lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masih ditambah, ya, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Setelah itu dia aplikasikan kepercayaan itu, diaplikasikan dalam bentuk lisan, kemudian diwujudkan dalam amalia setiap hari. Makanya tidak cukup kalau ada orang yang yakin tentang Allah, yakin kepada Kanjeng Nabi, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, neng gak sholat, yuk gak cukup, ora cukup. Ya. Urung sempurna, iman itu urung sempurna. Padahal yang kita cari kesempurnaan. Jadi sekali lagi rangkaiannya seperti itu. Ya, rangkaiannya seperti itu. Jadi harus ada wa amalun bil arkan tadi. Kudu diaplikasikan dalam bentuk amalia ubudiyah setiap hari. Ya, makanya lanjutannya ini setelah itu beliau menyampaikan lagi apa? Wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Tadi kan sama tadi. Wa amalun bil arkan tadi. Ya, wa amal bil arkan tadi. Jadi wujudnya dalam bentuk apa? Wa tuqimas shalah, melaksanakan yang namanya sholat. Ya kudu sholat, tidak bisa tidak. Makanya ibadah yang puncak itu adalah ya Pak, sholat. Orang itu sehebat apapun kok ora gelem nglakoni sholat, waduh membahayakan. Ya. Dia laksanakan sholat itu dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, kemudian istiqomah dalam melaksanakannya. Ora dat. Jadi rukunnya, syaratnya, istiqomah dalam melaksanakan itu. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan sholat di rukunnya tidak ada yang ketinggalan, syarat-syaratnya semuanya terpenuhi. Kemudian wadobatuha, ya, wadobatuha, dia mengajarkan terus-menerus. Jadi sholat itu kerjakan terus-menerus, tidak pernah tidak dikerjakan, selalu dia melaksanakan sholat, tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Ya, wa tawaddu 'alaiha fi awqatiha. Hanya ada beberapa teks daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan urusan sholat itu, dari tuqimus shalah itu kita naikkan grade kita menjadi orang yang hafadzulis shalah. Ya. Man hafadzu 'alaiha kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang bisa menjaga sholatnya, wis rukune, syarate, istiqomah yang lakoni, sholatnya awal waktu. Wah itu ya, sholatnya awal waktu.
kemudian dia setelah sholat wirid, rawatib, masya Allah, ya, masya Allah seperti itu. Karena lahu nuron, wa najatan, wa burhanan, yaumal qiyamah. Jadi sholat akan menjadi apa? Nuron akan jadi cahaya, wa najatan akan menjadi penyelamat, wa burhanan akan jadi hujjah bagi orang itu ketika orang itu nanti menghadap kepada Allah Subhanahu. Makanya amal ibadah yang nanti ditanyakan oleh Allah pertama kali awalu ma, ya. Jadi pertama kali perkara yang ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat apa? Sholat. Sholat yang akan ditanyakan oleh Allah, ya. Jadi amal ibadah yang nanti akan ditanyakan oleh Allah pertama kali pada hari kiamat apa? Sholat, ya, sholat akan ditanyakan pertama kali. Ketika sholat kita sudah baik, maka amal-amal ibadah yang lain itu dianggap baik. Tapi kalau sholatnya itu tidak baik, maka yang namanya kaitannya dengan urusan daripada yang lain-lain itu nanti akan ditanyakan oleh Allah satu persatu, akan menjadi berat bagi kita semuanya. Ya, bagi berat. Makanya apa? Kalau sudah posisi seperti ini ya sudah, cara wong Jawa biyen kan ada namanya omah gendeng saponono, abot endeng lakonono, kan begitu ya. Jadi apapun ya, apapun ya. Jadi kalau perintah Allah sudah kita laksanakan, kita menjadi orang yang faza fauzan adzima. Faza fauzan adzima. Ya, faza fauzan adzima. Kemudian sholat tok enggak cukup. Belum cukup. Ya, belum cukup. Watu tiya lan maringake sapa sira az-zakata ing zakat. Ya, jadi agama kita itu memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang memang tidak, ya. Jadi kalau sholat itu ukurannya apa? Ukurannya tadi kemarin itu mukalaf. Ukurannya itu mukalaf. Jadi kalau dia itu mukalaf, balik, ya, setelah balik berakal dan balik itu orang melaksanakan, wajib melaksanakan daripada syariat ajaran agama, apapun risikonya, ya. Apapun bentuknya. Cuma ketika seseorang itu dalam kaitannya dengan ibadah yang di situ ada nilai yang lain, harta, itu masih ada kaitannya dengan apa? Kalau haji namanya istitah. Karena ibadah ini harus pakai sangu, harus pakai uang. Zakat juga begitu. Zakat karena pakai uang hanya bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Yang nggak mampu, ya nggak usah mengeluarkan. Memang tidak mampu, begitu loh. Karena tidak mampu, ya nggak usah mengeluarkan. Zakat itu bagi yang mampu, haji bagi yang istitah. Inilah kehebatan daripada agama kita tersebut. Jadi taklilut takalif, ya, tidak pernah membebani kepada siapapun. Watu tiyalan paring utawa awe sapa sira az-zakata ing zakat. Watasumulan poso sapa sira Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Ya kan ya, ketika kita hari ini sudah mukallaf, ya wajib poso. Ya wajib poso mulai daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Makanya kalau kita bicara tentang puasa, jadi puasa itu ada tingkat-tingkatan. Ada puasa awam, ya, puasa awam itu puasanya orang yang umum, secara umum, pokok ndak mangan, ndak ngombe, ndak nglakoni perkara yang bisa membatalkan puasa, ya hanya itu tok. Ya, hanya itu tok. Jadi kualitas puasanya tidak ada. Ijik delok gambar-gambar yang tidak patut dilihat, rasan-rasan, jadi nilai ibadahnya tidak maksimal. Ya, nilai ibadahnya tidak maksimal. Yang kedua puasa khawas, puasanya orang yang khusus. Ya, di samping orang itu puasa, tidak melaksanakan apa? Di samping orang itu puasa, dia tidak mengerjakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tapi orang ini
menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Al-kadzib, wal ghibah, wan namimah, wa yaminul ghamus, wan nadru bisyahwah. Itu ya, al-kadzib ngapusi, poso-poso ngapusi. Itu puasanya sah, pahalanya yang pahalanya puasa hilang. Al-kadzib wal ghibah, poso-poso rasan-rasan. Ya, al-kadzib wal ghibah wan namimah, adu domba. Kemudian yang keempat, apalagi yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ya wallahi, saya tidak mengerjakan ini, tapi dia mengerjakan. Kemudian wan nadru bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dengan keinginan yang meluap-luap. Ya, meluap-luap. Itu bisa membatalkan pahala daripada puasa. Nah, itu maksudnya kita masuk puasa lahir dan puasa batin. Ini meningkat. Kalau puasa hanya sekedar memindah jadwal makan, ya, tidak melaksanakan hal yang membatalkan puasa, menurut toh, itu namanya puasa yang namanya puasa awal. Ya, ayo kita tingkatkan grade daripada puasa kita dari puasa am kepada puasa khawas. Ya. Kemudian ada lagi khawasul khawas. Wah, ini kita nggak bisa. Puasanya para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah khawasul khawas. Ini megur bayangnya tok makanan itu sudah batal puasa seperti itu. Makanya ya kita berupaya bahwa ada persepsi begini. Ini adalah puasa yang terakhir bagi saya. Karena apa? Tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Itu bagus. Itu bagus. Dan ini harus dikerjakan pada ibadah apapun. Umpamanya sholat duhur. Ini sholat duhur saya yang terakhir. Nah gitu. Ini adalah puasa saya yang terakhir pada tahun ini. Orang mengerjakan haji, ini haji yang terakhir bagi saya. Sehingga ketika dia di Masjidil Haram sana, ketika dia melaksanakan ibadah haji, maksimal benar. Tapi kalau kita masih punya keyakinan, sok urip mana, sok haji mana, itu nanti tidak akan pernah maksimal hajinya. Nah, tidak akan pernah maksimal ibadahnya. Dan itu banyak sekali orang seperti itu. Ya, makanya kaitannya dengan itu kita kalau sholat ini ada Gusti ini sholat yang terakhir. Maka hati-hati kita nanti. Ini duhur yang terakhir, asar yang terakhir, maghrib yang terakhir. Itu mah luar biasa. Karena apa? Gak ada jaminan. Mada taksi buhota. Ya, mada apa yang kamu kerjakan besok? Gak ada yang tahu. Di ayi ardin tamut, kamu mati di mana? Gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Tidak ada satupun orang yang tahu. Ya. Matinya karena apa? Gak ada yang satupun yang tahu. Makanya mati gak perlu untuk diharap-harap, akan datang dengan sendirinya, ya, akan datang dengan sendirinya. Nggak perlu kapan saya mati, nggak perlu, disiapkan istiqdadan lil maut, dipersiapkan kematian kita dengan berbagai macam amaliyah yang menuju daripada ridho Allah akan sangat luar biasa sekali. Dan yamutul mar'u ala ma asya alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Orang itu matinya akan sama dengan hidup. Orang itu kalau hidupnya ahli ibadah, ahli ilmu, ahli kebaikan, nanti dia mati dalam keadaan seperti itu. Orang yang hidupnya itu dalam tanda kutip hitam, legam, kelam, itu nanti matinya ya dalam situasi seperti itu. Ya, makanya kita siapkan bersama-sama. Bukul tasik 6 mawon. Yang namanya mati itu nggak ngomongin 6 tua. Ya, ini kaitannya dengan umur habis. Dan kita tidak pernah tahu kapan habisnya umur kita. Makanya istiqdad itu jadi penting. Makanya ketika kalian tuh masih muda, ibadahnya bagus, ini kan sudah dijaminkan Rasul tuh. Sudah dijaminkan Rasul. Dijamin oleh Kanjeng Nabi. Sabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang rajin ibadah ini nanti akan mendapatkan payung, akan mendapat naungan pada yaumil mahsyar besok. Ya, pada yaumil mahsyar besok. Ya, mana itu termasuk langka. Di Quran kan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Coba. Ya, di Quran juga begitu. Ya. Saya akan ceritakan kepada kalian semuanya. Siapa? Fityatun amanu. Saya ceritakan kelompok pemuda yang amanu. Pemuda yang imannya kuat. Ya.
Nah, ketika imannya itu nahnu naqussu 'alaika bil haqq inna fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi ketika orang itu imannya kuat, akan ditambah terus hidayah daripada Allah. Jadi kalau orang itu kepingin hidayahnya selalu diberikan Allah kepada kita semuanya, yang kuat imannya kita. Imannya dirusak nih tenan. Ya. La yakhsha illallah. Tidak ada yang kita takutkan kecuali kita hanya takut kepada Allah. Tidak pada takut pada makhluknya Allah sama sekali. Ya. Kalau kita takut pada Allah, makhluknya Allah akan takut pada kita. Tapi kalau kita tidak pernah takut pada Allah, tidak ada satu makhluk yang akan takut pada kita. Nah, begitu. Ada seorang penggembala. Ya, ada seorang penggembala. Penggembala itu kambing-kambingnya itu jadi satu dengan harimau. Tidak ada satupun yang dimakan oleh harimau. Orang terkejut semuanya. Itu kok ada yang namanya kambing jadi satu dengan harimau dan kambingnya tidak dimakan. Mengapa? Karena penggembalanya ini ternyata orang yang takut kepada Allah. Nah, coba. Ya. Jadi kalau kita takut kepada Allah, makhluk-makhluk yang lain akan takut pada kita. Tapi kalau kita tidak pernah takut kepada Allah, tidak ada satupun makhluk yang akan takut kepada kita sama sekali. Ya. Sehingga ketika seseorang itu ingin mewujudkan daripada bentuk haibah dalam diri seseorang, ya, supaya ada kewibawaan yang luar. Orang itu kalau dia dekat pada Allah, wibawanya akan muncul dengan sendirinya. Tidak usah dicari wibawanya. Wibawa itu akan muncul dengan sendirinya ketika orang itu dekat kepada Allah. Ya. Jadi begitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasumulan poso sapa sira Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Jadi ini kita dalam nuansa puasa Ramadan ini harus kita punya persepsi ini puasa yang terakhir. Jadi nanti akan bagus ya puasa kita ini. Kemudian wa tahujjalan haji sapa sira al baita ing baitullah ini statokta lamun kuwasa lamun mampu sapa sira ilahi maring al bait apane sabilan dalane. Apane sabilan dalane. Jadi begitu. Jadi orang yang jadi Islam itu apa? Satu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua, tandanya apalagi? Melaksanakan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Zakat bagi mereka yang mampu untuk mengeluarkan daripada uangnya atau barangnya atau harta. Jadi itu tanda-tanda daripada Islam seseorang yang dikatakan Islam yang sempurna. Terus kalau dawuh sapa sodakta. Setelah Kanjeng Nabi menyebutkan bahwa Islam itu indikatornya ada 5 sempurna, orang yang mengatakan Islam itu ada 5 macam indikator seperti itu. Lah rajul tadi menyampaikan sodakta. Bener sampean Kanjeng Nabi. Ya, sodakta. Wong tekon kok bar tekon kok sodakta. Coba apa maknanya itu? Kalau dia itu sodakta, maknanya orang itu lebih tahu itu berarti maknanya itu. Fa'ajibna mongkong gumun sapa kita lahu maring rajul yas'aluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi wa saddiquhu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Ini ada orang yang aku gumun iki enek wong tekon setelah dijawab dia itu menyatakan benar dan membenarkan ya. Jadi rajul tadi mengatakan dia tanya setelah dia jawab membenarkan. Semakin heran Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain juga heran semuanya. Heran semuanya. Qala dawuh, qala matur sapa rajul fa akhbirni mongko nyeritanono sapa sira Muhammad ing ingsun anil imani saking iman. Nah, setelah beliau tanya kepada Kanjeng Nabi tentang Islam, sudah dibenarkan, sudah dijawab dan dibenarkan oleh orang yang bertanya tadi. Kemudian setelah itu orang ini tanya kepada Rasul kaitannya dengan iman, ya, kaitannya dengan iman. Kemudian Nabi menjawab dengan rinci satu persatu, cuma secara utuh akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita kaji pada saat ini jadi ilmu yang barokah manfaat. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.